Pak Edi, tadi sebenarnya Pak Edi juga sudah menyampaikan gitu ya ke pemirsa CNBC Indonesia ada selentingan bahwa bagaimana sih governance ini harus dijaga dengan baik ketika akhirnya IUP ini diberikan kepada ormas keagamaan. Karena jangan sampai mudarat gitulah ya bahasanya. Jangan sampai ini menjadi conflict of interest, jangan sampai ini malah tidak sesuai dengan tujuannya yang sudah baik, intentionnya gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya tentu apakah dengan pemberian izin usaha pertambangan ke ormas ini tidak akan menimbulkan konflik of interest karena memang somehow ormas keagamaan ini kan sebenarnya tidak memiliki spesifikasi keahlian dalam pertambangan. Bagaimana tanggapan Pak Edi? Ya, saya kira salah satu risiko terbesar dalam hal ini adalah ketika ormas pertambangan ini ditumpangi oleh kepentingan pelaku usaha yang memang punya keahlian di bidang pertambangan mineral, tetapi mungkin sudah WIUP-nya banyak besar, ya, ingin memperluas lagi gimana caranya bermitra dengan ormas. Nah, ini saya kira juga memang perlu dipelajari sehingga memang dalam proses pemberian izin, saya rasa itu yang namanya UBO, Ultimate Beneficial Owner, dari pemilik perusahaan itu harus diketahui secara jelas. Jangan sampai nanti ini menjadi akal-akalan saja. Ya, kembali lagi saya perlu sampaikan di sini, Komisi 7 DPR RI akan nanti mengawasi, akan memelototi ini. Jangan sampai ini kemudian disalahgunakan, ya, dan membawa dampak buruk kepada ormas nanti. Ya, kita juga nanti tentu akan melakukan diskusi dialog dengan teman-teman dari ormas keagamaan yang memang punya minat untuk masuk ke sektor pertambangan agar mereka juga kita bisa berikan bimbingan yang baik agar tidak nanti justru termakan oleh rayuan manis dari calon-calon investor mitra mereka, padahal justru itu nanti akan membawa manfaat yang minim sekali bahkan berdampak buruk bagi teman-teman ormas. Oke. Selain diawasi dari Komisi 7, Pak, tentunya bentuk-bentuk regulasi atau bentuk-bentuk sistem apa yang dapat mencegah konflik of interest bisa terjadi dari hal ini? Pak, apakah maksudnya pukul rata saja nanti akan dibuka tender untuk siapapun yang mau bekerja sama dengan IUP yang dimiliki oleh ormas? Bentuk-bentuk apa sih Pak yang kira-kira bisa menimbulkan fair practice lah dalam hal ini, Pak Edi? Kalau saya kira kalau dari proses pemberian WIUP-nya itu, saya kira tidak perlu dibedakan satu dengan yang lain. Karena kan kembali lagi kebijakannya harus sama ya diberikan, dan itu kebijakan yang sudah merupakan sebuah kebijakan yang menurut saya sudah baik sekali, ketat diberikannya. Tetapi dari awal, saya kira mulai dari hulu pada saat kemudian pendaftaran, hulunya kan itu ada, salah satunya adalah di Kementerian Investasi, yang kemudian memeriksa dokumen dan data siapa saja yang kemudian menjadi pemegang saham di perusahaan yang akan mengajukan izin untuk usaha pertambangan itu. Nah, jadi saya kira mulai dari situ dilakukan pemeriksaan pendataan yang sangat komprehensif. Saya kurang memahami bagaimana proses dan persyaratan yang ada di Kementerian Investasi, tetapi saya kira ketika sudah masuk ke Kementerian SDM, ya, mereka memiliki ketentuan sendiri yang hari ini saya kira juga sudah cukup ketat dan cukup baik. Memang pada akhirnya saya kira yang penting adalah monitoring dan evaluasi. Ya, semakin dini bisa diketahui jika memang ada permasalahan, semakin cepat juga bisa kita tangani. Jangan sampai justru ini nanti menimbulkan tadi yang kita bicara manfaat mudarat, justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Itu yang kita ingin cegah. Apalagi kalau kita bicara masalah cadangan yang sekarang besar tapi mulai menurun dan menipis, ya itu kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang memang tidak bisa memberdayakannya, tidak bisa kemudian mengeksplorasinya secara efisien dan secara berkesinambungan. Jadi sustainable mining itu yang juga menjadi pokok dari pemberian izin nanti ke depannya. Oke. Terima kasih banyak Pak Edi atas komitmennya juga untuk mengawal hal ini ya. Kalau tadi bahasa Pak Edi memelototi gitu ya Pak ya, transisi atau handover dari IUP ke ormas keagamaan. Pak Singgi, saya ingin tanggapan Anda Pak. Ketika nanti IUP ini di handover kepada suatu ormas keagamaan yang tentunya seperti yang tadi saya sampaikan tidak memiliki spesifikasi dalam keahlian pertambangan, kan tentunya butuh pendampingan Pak untuk transisi, untuk mengetahui teknik-teknik pertambangan dan lain-lain. First baby steps-nya apa Pak yang harus benar-benar dikawal oleh pemerintah atau mungkin juga harus aware gitu dari ormas keagamaan tersebut agar transisi untuk menggunakan IUP ini juga bisa berjalan dengan baik. Apakah contohnya pendampingan dari BUMN, dari BUMD juga dibutuhkan untuk
ormas ini, bagaimana yang ada di tanggapan Anda? Silakan Pak. Terima kasih. Saya tadi sampaikan Pak Edi memang itu pengawasan, tapi kita terpenting adalah satu, di saat IUP diberikan pada dasarnya kita itu dalam awalnya itu ada masalah ketahanan energi kan gitu. Sehingga dulu ada yang namanya wilayah pencadangan negara tidak ada. Sekarang setelah ada pelepasan atau pencabutan, di situ ada wilayah izin usaha pertambangan. Sehingga kalau kita bicara ini diberikan, ini tentunya kita bicara juga kepada bagaimana masalah konservasi energi nasional ke depan. Saya setuju kalau memang ini diberikan, apakah nanti revisinya itu bidding, karena saat ini kan di Undang-Undang Nomor 3 juga di pasal 60 adalah melalui lelang. Apakah mekanisme revisinya bukan melalui lelang? Ini nanti bagaimana kita lihat perkembangan revisi PP 96 tersebut. Namun pertanyaannya, kalau ini memang diberikan, tetap yang harus dijaga adalah satu, bagaimana good mining practice itu tetap harus dijaga. Yang kedua, saya melihat karena apa? Begitu dia mengelola dari wilayah izin usaha pertambangan, dia akan mendapatkan IUP, lantas dia akan diberikan 20 tahun plus 2 kali 10. Sehingga kita harus melihat siapa yang diberikan, jenis mineral apa katakan, atau batu bara yang diberikan agar dia bekerja sama tadi. Karena apa? Tidak mungkin ormas, even dia menunjuk PT, dan sebenarnya sama dengan pelaku usaha pertambangan, dia juga akan memiliki kontrak dengan jasa pertambangan. Ini terpenting. Yang kedua juga secara nasional, mungkin juga pesan ke Pak Edi, ada bagaimana mengelola produksi ini sendiri. Seperti katakan batu bara. Kita lihat kan batu bara dulu pemerintah pada batasan 400 ya Pak Edi. Terus lantas mau dibawa ke 700 limitasinya. Waktu Ruen kan masih 400. Terus di bawah 700, sekarang udah 900 lebih, bahkan 1 miliar. Sehingga kita mesti juga melihat bagaimana ketahanan energi ke depan, bagaimana pasar itu akan terserap juga kalau memang ini ormas mengelola. Yang ketiga tetap mementingkan kebutuhan domestik seperti DMO, karena mau tidak mau yang namanya pengelolaan pertambangan itu prioritasnya pada pengelolaan DMO. Sehingga kembali lagi Mbak, bahwa good corporate governance tetap dijalankan, good mining practice dijalankan, agar apa? Agar sumber daya alam ini diletakkan secara benar, supaya sustainnya terhadap ketahanan energi ke depan tetap berjalan panjang gitu Mbak. Masalah dia kerjasama dengan pihak lain jasa pertambangan itu enggak masalah. Cuma kita lihatlah nanti Pak Edi bagaimana, apakah revisi 96 itu akan lelang atau penunjukan ya. Cuma saya itu melihat geliatnya kok enggak mungkin hilang. Tapi kalau dia bekerja sama dengan BUMN atau BUMD, dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 itu yang dimaksud adalah BUMN yang terkait dengan pertambangan kan gitu. Sehingga intinya kalau saya melihat gelagatnya kok bukan lelang, gelagatnya adalah penunjukan. Itu kalau memang itu sudah jadi keputusan politik ya monggo-monggo saja, ini keputusan politik. Tapi intinya semua regulasi terkait sejak eksplorasi, sejak infrastruktur, karena tambang ESDM sudah memiliki berbagai regulasi ketat dari sisi penelitian, eksplorasi sampai produksi infrastruktur, bahkan sampai kepada pengelolaan lingkungan, reklamasi tambang. Itu tidak boleh dilepaskan sama sekali. Even itu diberikan ormas, semua elemen regulasi terkait dengan pengelolaan tambang tetap harus dilekatkan kepada ormas tersebut. Terima kasih.